Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk struktur pasar. Next, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, yang beranggotakan hanya 2 orang saja. Yang pertama saya sendiri, Mawardifa Jufri, dan teman saya bernama Kurnia Bahrain Ode Ahmad. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk struktur pasar yang terdiri dari persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Lanjut, materi presentasi kami yang terdiri dari 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar monopolistik, 3. Pasar oligopoli, 4. Pasar monopoli, 5. Perbandingan pasar, dan terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, di mana jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Di mana ciri-cirinya yaitu 1. Banyak penjual dan pembeli, 2. Produk homogen, 3. Penjual sebagai price taker, yang keempat harga ditentukan pasar, yang kelima mudah keluar masuk pasar. Contohnya yaitu beras, gandum, kentang, dan sebagainya. Pasar monopolistik. Struktur pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Namun di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Contoh produknya adalah seperti makanan ringan atau snack, nasi goreng, pulpen, buku, dan sebagainya. Sifat-sifat pasar monopolistik. Yang pertama, untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. Yang kedua, mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, brand yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda. Yang keempat, produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan untuk merubah harga. Yang kelima, relatif mudah keluar masuk pasar. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Contoh industri yang termasuk oligopoli adalah industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, dan sebagainya. Sifat-sifat pasar oligopoli. Yang pertama, harga produk yang dijual relatif sama. Yang kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu produsen atau penjual. Contohnya yaitu Microsoft Windows, perusahaan listrik negara atau PLN, perusahaan kereta api atau Perumka, dan lain sebagainya. Untuk tambahan, monopsoni adalah kebalikan dari monopoli, yaitu di mana hanya terdapat satu pembeli saja yang membeli produk yang dihasilkan. Monopoli adalah sesuatu yang dilarang di Republik Indonesia, yang diperkuat dengan undang-undang anti-monopoli. Ciri-cirinya yaitu 1. Hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Yang kelima, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Yang keenam, tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Next, perbandingan pasar. Perhatikan pada tabel di bawah ini, di mana karakteristik memiliki jumlah penjual, produk, kekuatan menentukan harga, hambatan masuk, persaingan non-harga, dan contoh. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
di mana satu, struktur pasar mempengaruhi perilaku produsen, konsumen, dan penentuan harga di pasar. 2. Pasar persaingan sempurna dan monopolistik memiliki banyak penjual. Perbedaannya terletak pada diferensiasi produk. Yang ketiga, pasar oligopoli memiliki sedikit penjual dengan pengaruh besar terhadap harga. Yang keempat, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual dengan kontrol penuh terhadap harga dan kuantitas produk. Yang kelima, pemahaman struktur pasar penting untuk menganalisis perilaku pasar dan membuat kebijakan ekonomi yang tepat.